Didukung oleh Sarung Al-Samsi, Telkomsel Orbit. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan beberapa kabar lainnya untuk Anda. Di antaranya, hari keempat pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Padanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian korban yang belum ditemukan. Ada 3 titik lokasi pencarian dengan mengerahkan 6 anjing pelacak dan 5 alat berat. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami sajikan di kabar utama bersama saya Tiara Harap. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai awan panas pada Rabu siang. Hingga malam ini awan panas guguran masih terus berlangsung dan telah mencapai 8 km ke arah Curah Kobokan. Doanya Lur, semoga aman dan selamat. Mau melewati jembatan gerak-gerak Lur. Luncuran awan panas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sudah mencapai 14 km. Material telah melewati jembatan Geladak Perak. Mundur. Lihat. Saat awan panas sampai di jembatan Geladak Perak, jembatan sudah dikosongkan dari pengendara yang melintas. Untuk sementara waktu, akses di jembatan Geladak Perak ditutup. Gelap total Lur. Hati-hati di bawah Lur. Jembatan Geladak Perak merupakan penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Jembatan ini sudah beberapa kali diperbaiki dan dibangun ulang usai rusak diterjang material erupsi Semeru dalam beberapa tahun terakhir. Gelap total Lur. Gelap Lur. Hati-hati di bawah Lur. Awan panas guguran Gunung Semeru terpantau sangat jelas dari Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Ayo pulang. Persiapan waspada, persiapan. Seusai laporan dan peringatan dini dari pos pantau Gunung Api Semeru, erupsi Gunung Semeru terekam dengan amplitudo 25 hingga 38 mm. Hingga menjelang sore, jarak luncur awan panas terus meningkat tajam hingga 8 km ke arah Besuk Kobokan, sehingga petugas pos pantau BPBD di Curah Kobokan segera meninggalkan lokasi. Kosongi pos ya. Kosongi. Anu katanya. Beruntung beberapa saat sebelum awan panas menerjang, semua penambang pasir dan masyarakat telah meninggalkan sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One, mengabarkan.
Gunung Semeru kembali erupsi pada Rabu 19 November 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Awan panas dilaporkan mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. Dan berikut pemirsa sejumlah informasi seputar letusan Gunung Semeru. Ya, dapat Anda saksikan pemirsa, sejumlah informasi yang kami hadirkan. Gunung api Semeru kembali erupsi di hari ini, tepatnya tadi siang, dan kemudian ini berada di status awas atau level 4, di mana aktivitas kegempaan juga diketahui ada letusan di sana, serta adanya peringatan masyarakat yang kemudian diturunkan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 km dari puncak. Di mana di luar jarak tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar. Ya, dan bagaimana kondisi terkini dari erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur? Sudah bergabung bersama kami Wawan Sugiarto yang siap dengan laporannya. Selamat malam Wawan, apakah awan panas guguran Gunung Semeru masih terus terjadi hingga malam ini? Baik Tiara, saya kabarkan langsung dari pos pantau Gunung Api Semeru di Pesawur. Jadi terkonfirmasi untuk awan panas guguran atau erupsi ini telah berhenti fasenya pada pukul 18.30 tadi. Sementara itu disusul kembali berdasarkan rekaman seismik itu terjadi, dilaporkan konfirmasi terjadi getaran banjir dengan amplitudo maksimum 20 hingga 25 mm dan hingga saat ini cuaca di sekitar pos pantau Gunung Semeru masih terjadi hujan gerimis. Sementara itu untuk pantauan secara visual Gunung Semeru saat ini juga tidak bisa terlihat karena jarak pandang sangat terbatas. Selain terjadi gerimis juga terjadi kabut di sekitar lereng Gunung Semeru. Sementara itu untuk masyarakat atau pengungsi yang terdampak akibat erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran hari ini terkonfirmasi hingga saat ini sekitar 660 orang atau 660 jiwa ini yang tersebar di 6 titik, baik di wilayah Kecamatan Pronojiwo maupun di wilayah Kecamatan Candipuro. Tiara. Baik, seperti apa warga terdampak kondisinya sejauh ini, Wawan? Untuk masyarakat terdampak kondisinya baik-baik saja, namun mereka tadi sempat belum melakukan persiapan membawa bekal dan sebagainya. Jadi mereka berharap dari pihak terkait ini segera menurunkan bantuan berupa makanan siap saji, baik nasi bungkus maupun selimut, karena kondisi suhu di lereng Gunung Semeru saat ini memang cukup dingin. Dan beberapa obat-obatan seperti minyak kayu putih untuk balita mereka, Tiara. Apa antisipasi sejauh ini yang bisa dilakukan oleh warga di sana dan juga disarankan begitu ya, jika memang aktivitas Gunung Semeru ini kembali terjadi dan bahkan meningkat, Wawan? Ya, antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan pihak terkait dan juga masyarakat ini, karena beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2020, 2021 hingga 2022 ini menghadapi beberapa kali bencana erupsi di Gunung Semeru berupa awan panas guguran. Namun saat ini, meskipun mereka juga diimbau untuk mewaspadai terjadinya awan panas guguran, tapi juga perlu mewaspadai potensi terjadinya banjir lahar Gunung Semeru yang merupakan bahaya sekunder pasca terjadinya awan panas guguran, mengingat curah hujan di lokasi ini juga sudah mulai tinggi. Seperti itu, Tiara. Baik,
Wawan Sugiarto melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Kita harapkan seluruh kondisi di sana segera membaik dan masyarakat pun aman selalu. Terima kasih atas laporan Anda, Wawan. Pemirsa, kita berbarui pula informasi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bersama dengan narasumber Prihatin Hadi Wijaya yang merupakan Kepala PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Prihatin. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, aktivitas Semeru telah terjadi hari ini. Apa informasi terbaru terkait dengan aktivitas erupsi ini dan juga awan panas serta guguran lava Gunung Semeru yang bisa Anda informasikan, Pak Prihatin? Ya, Mbak Tiara dan pemirsa, bahwa tadi pukul 17.00 kami Badan Geologi Kementerian SDM menaikkan status dari level 3 ke level 4 awas atau level tertinggi, di mana dampaknya itu adalah terjadi perluasan untuk rekomendasi tidak boleh ada aktivitas manusia, yaitu di radius 8 km, dan untuk sektoral arah selatan dan tenggara sampai ke Kobokan itu yang sejauh 17 menjadi 20 km. Artinya agar masyarakat waspada betul, siap siaga terkait dengan luncuran awan panas dan lahar panas, bahkan lahar dingin yang saat ini terindikasi juga terjadi. Bahkan kami pun, kenapa 8 kilo secara radius, itu juga kemungkinan bisa terjadi lontaran batu pijar seperti lewat Kalaki yang bisa menyebabkan jalan-jalan bisa berlubang, kemudian bisa menimbulkan korban jiwa. Namun kita bersyukur sampai malam hari ini tidak ada korban jiwa yang sampai meninggal, walaupun informasinya ada 2 orang yang terluka. Baik, Pak Prihatin, kalau kita berbicara mengenai Semeru begitu ya, ini kan seperti bencana yang setiap tahunnya nyaris terjadi begitu. Nah, untuk aktivitas yang saat ini pemicunya seperti apa, Pak Supriyatin? Ya, pertama adalah dari erupsi itu sendiri. Ya. Hari ini terjadi 7 kali, Tiara. Kemudian terjadi guguran awan panas yang berlangsung semakin jauh, yang awalnya 5 kilo, kemudian lebih dari 13 kilo. Sehingga kenapa kami juga melakukan perluasan untuk aliran lahar panas dan lahar dingin sampai ke 20 km. Dan kenapa bisa terjadi terus-menerus, memang suplai magma dalam 1 tahun terakhir terus-menerus ya. Jadi erupsi itu terjadi, kalau hari ini 7 kali sampai ketinggian 2000 meter. Sebelumnya itu relatif setiap hari ada, walaupun ketinggiannya rata-rata 500 sampai 1500 meter, namun kami menganggap dengan level 2 atau di tingkat waspada itu masih aman. Namun hari ini dengan terjadinya guguran awan panas yang berbahaya terkait dengan keselamatan jiwa, tidak hanya warga, terutama juga untuk sopir-sopir yang membawa truk untuk mengangkut pasir. Nah, itu berbahaya karena di wilayah aliran sungai. Baik, Pak Prihatin, tadi informasi terakhir yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di Lumajang, kondisi saat ini masih gerimis begitu ya. Apa perkembangan yang paling mengkhawatirkan dari aktivitas maupun juga kondisi ini, Pak Prihatin, menurut Anda? Iya, kami berharap tidak terjadi seperti di bulan Desember tahun 2022 yang menyebabkan puluhan jiwa meninggal karena aliran lahar dingin, dan itu terjadi karena curah hujan. Dan kami terus memantau dari seismogram kami yang dari pos pengamatan gunung api, memang masih ada rekaman untuk getaran banjir yang itu mengindikasikan bahwa ada akumulasi lahar dingin di puncak, dan itu bisa mengalir sampai ke ke aliran sungai-sungai yang ke arah selatan dan tenggara. Baik, Pak Prihatin, tapi kalau Anda lihat sungai-sungai di sekitar Semeru ini bagaimana kondisinya jika kita kaitkan ya dengan material susulan yang berpotensi terjadi? Baik, salah satu sungai terbesar itu adalah Besuk Kobokan, yang kami sudah melakukan analisis dari jangkauan 17 kilo kami perjauh sampai ke 20 km, dan dari arah kiri dan kanan dari tepi sungai itu 500 meter kanan dan kiri, itu kami anggap masih aman. Jadi kami mengharap bahwa masyarakat dan sopir-sopir yang membawa truk untuk pasir itu tidak boleh ada
di wilayah area sungai 500 meter kanan kiri dan sejauh 20 km. Jadi memang itu bisa mengganggu aktivitas dari ekonomi di sana, tetapi saya kira yang terpenting adalah keselamatan jiwa baik masyarakat dan yang mengambil pasir dengan truk-truk di sungai. Apa ada kemungkinan luncuran ke arah terbuka lainnya atau ke arah lokasi yang baru, Pak Prihatin, dari kejadian ini? Ya, saat ini kami terus memantau bahwa dari peta yang kami buat itu memang arahnya ke arah selatan, kemudian tenggara ke arah timur. Baik. Jadi kami sudah memberikan informasi ini ke BPBD Kabupaten Lumajang dan BPBD Provinsi Jawa Timur agar betul-betul secara disiplin memantau perkembangan dan pergerakan masyarakat di sekitar wilayah itu. Jadi kami sudah mengantisipasi. Baik. Selain kondisi di sana sungai, kemudian juga cuaca begitu, apa hal dasar yang paling tidak ini bisa dikenali, bisa diantisipasi oleh masyarakat sekitar, Pak Prihatin, sekalipun setiap tahunnya mereka pasti mengenali ya tanda-tanda tersebut, paling tidak yang paling terlihat begitu? Ya, pertama tentu saja erupsi ya. Erupsi Gunung Api Semeru ini kan setiap hari terjadi, walaupun masyarakat menganggap biasa dengan ketinggian rata-rata di 1000 meter, saya kira itu menjadi indikasi pertama. Dan memang dengan erupsi yang semakin tinggi itu juga menyebabkan radius abu vulkanik pasti lebih luas. Bahkan kami mengkhawatirkan terjadinya lontaran batu pijar yang menyebabkan bisa menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur baik rumah dan jalan, bahkan juga korban jiwa seperti kasus di Lote Laki-Laki. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya abu vulkanik tersebut, kami berharap masyarakat disiplin menggunakan masker karena itu juga bisa mengganggu pernafasan. Nah, terkait dengan untuk awan panas dan lahar panas lahar dingin, saya kira masyarakat betul-betul menjauh dari aliran sungai yang ada di wilayah selatan, tenggara, sampai ke timur dari puncak Gunung Semeru. Baik, tentu kita harapkan kondisi membaik dan juga himbauan tersebut diperhatikan betul oleh masyarakat di sana. Terima kasih Pak Prihatin Hadiwijaya selaku Kepala BVMBG telah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu, Pak. Pemirsa, Polsek Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur digeruduk ratusan warga. Masa kemudian membawa Kapolsek Ijen Ibtu Suherdi ke pegunungan untuk berdialog. Inilah video amatir yang menggambarkan sejumlah orang menggeruduk Mapolsek Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Senin siang. Ratusan warga dari Kaligedang ini menarik keluar Kapolsek Ijen, Ibtu Suherdi dari ruangannya. Kapolsek Ijen kemudian dibawa ke desa Kaligedang untuk berdialog. Kedatangan sejumlah orang itu diduga karena ada salah seorang warga desa Kaligedang yang ditangkap polisi. Polisi menangkap warga tersebut untuk diperiksa setelah adanya perusakan ribuan pohon kopi milik PT Perkebunan Nusantara di Afdeling Kalisengon, desa Kaligedang, seluas 9 hektar. Sejumlah aparat kepolisian hingga TNI dan pemerintah daerah melakukan upaya penjemputan Kapolsek Ijen yang dibawa massa ke salah satu masjid di desa tersebut. Usai berdialog dengan massa, Kapolsek Ijen akhirnya diserahkan kembali. Pak Kapolsek tadi tidak apa-apa ya, dalam arti tidak apa-apa itu memang sementara di sana tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan tadi warganya juga menyampaikan selama di sana ya ngobrol ya biasa, demikian tidak ada hal apapun karena dianggap warga Pak Kapolsek baik gitu. Turun itu panggung warga tadi ya. Suasana di desa Kaligedang kini kembali kondusif selama proses dialog dengan massa. Kapolsek Ijen Ibtu Suherdi tidak mengalami luka, termasuk ketika proses penjemputan oleh massa. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Sepasang lansia tewas dalam kebakaran yang menghanguskan 2 rumah di Wajo, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Personil merapat semua, tambah dan Majaula merapat juga, semua yang dekat merapat semua.
Warga yang hendak menunaikan sholat subuh melihat kepulan asap dan api di rumah Andi Bedolo. Anggota Damkar dibantu warga mencari Suhartini dan suaminya Andi Bedolo. Keduanya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh hangus. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengklaim adanya perekrutan jaringan terorisme melalui media sosial dan game online. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap jaringan teroris online yang menyasar anak dan pelajar. Para pelaku memanfaatkan ruang digital seperti media sosial dan game online untuk berinteraksi dengan korban. Densus 88 mensinyalir terdapat lebih dari 110 anak diduga direkrut jaringan teroris online di tahun 2025. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak dapat diakses oleh umum. Di dalam grup tersebut, korban diberi paham tentang ideologi terorisme. Fenomena rekrutmen online terhadap anak oleh kelompok terorisme ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga menjadi ancaman global, sehingga di setiap negara ini menjadi atensi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kegiatannya masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 sudah dimasukkan kegiatan ini, sehingga hari ini kami memberikan informasi kepada rekan-rekan media bagaimana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebanyak 5 orang telah diamankan berkaitan dengan dugaan jaringan terorisme online, 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Penangkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun ini. Pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Kerentanan anak yang direkrut jaringan terorisme dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya karena memiliki latar belakang sebagai korban perundungan atau bullying dan masalah dalam keluarga. Anak-anak yang terpapar radikalisme saat ini sudah ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Polisi sudah memeriksa ayah anak berkonflik dengan hukum dalam ledakan di SMA N72 Jakarta sebagai saksi. Polisi perlu mengkonfrontir keterangan saksi dengan anak berkonflik dengan hukum berinisial F yang hingga kini masih menjalani perawatan dan belum bisa dimintai keterangan karena kesehatan yang belum stabil. ABH baru saja selesai menggunakan selang makan dan terpantau sampai pagi tadi kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Namun langkah-langkah lain seperti pendalaman terhadap bukti-bukti digital dan bukti-bukti yang ada di puslapor masih terus kami lakukan, termasuk juga melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi maupun anak yang sudah terjadwalkan di pekan ini. Ayah ABH sudah dilakukan minggu lalu, namun hasilnya masih harus kami dalami dengan keterangan anak maupun ABH itu sendiri. Untuk keterangan anak dilakukan di tempat yang telah disepakati oleh penyidik dengan dinas terkait,
KPAI maupun Apsifor. Karena pemeriksaan anak terlalu riskan apabila dilakukan di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Pol Edi Hartono mengungkapkan pola perekrutan anak-anak dan pelajar ini masuk ke dalam jaringan terorisme dan melalui media sosial serta game online. Dan berikut penjelasannya untuk Anda. Dalam kurun waktu tahun ini sudah menangkap 5 tersangka yang terlibat dalam jaringan Ansarud Daulah yang melakukan rekrutmen online kepada anak-anak untuk melakukan atau mengkader supaya menjadi teroris, ya. Sehingga saat ini dari 5 itu ternyata yang terradikalisasi terdapat 110 anak-anak yang tersebar di 26 provinsi. Media sosial media ini ketika waktu 2024 yaitu seperti TikTok, Instagram, WA, dan tahun ini lebih kepada game online. Kita ketahui bersama bahwa game online ini kan mempunyai voice chat, ya. Nah, disitulah sarana masing-masing pemain yang kebanyakan anak-anak, ya, ketika memainkan simulasi permainan yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Nah, dari situlah mereka dapat berkomunikasi, mengomentari simulasi permainan tentang perang, tentang jihad. Nah, disitulah ketertarikan itulah yang diajak kontak awal oleh pelaku teroris jaringan terorisme itu, diajak komunikasi. Sehingga ketika tertarik, mereka diisolasi, masuklah, dipanggil, diundang ke media sosial seperti WA, Instagram, Facebook untuk dilakukan normalisasi perilaku. Dalam bahasa psikologisnya itu bahwa ketika dinormalisasi perilaku lah, disitulah didoktrin nilai-nilai ideologis kekerasan. Kalau jemaah Ansarud Daulah ini kan kepada doktrin-doktrin ISIS, contohnya tentang buku-buku Fiqh Tauhid, misalkan tentang bahwa demokrasi itu haram. Nah, setelah terdoktrin, ternormalisasi perilaku, barulah itu dieksploitasi untuk diarahkan tindakannya mengarah kepada terorisme. Upaya apa saja yang sudah dilakukan terhadap lebih dari 110 anak yang sudah masuk ke dalam radar dari jaringan terorisme online ini? Nah, oleh sebab itu kami tim Koordinasi Nasional Pelindungan Khusus Anak-anak Korban Terorisme ini, kami bersama-sama Kementerian PPA, KPAI, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, sudah melakukan yang saat ini, seperti contoh di Jakarta, kami sudah menangani 5 orang anak yang kami lakukan di tempat rehabilitasi Kemensos di Handayani. Kami juga melibatkan beberapa ahli psikologi, ahli agama, untuk melakukan rehabilitasi, pemulihan, edukasi terhadap anak-anak ini, sehingga kita bisa memetakan konteksnya adalah psikologis anak ini, sehingga tentang emosinya, perilakunya, pola pikirnya. Nah, disitulah kita ketika dipetakan secara psikologis, baru kita menentukan rehab apa, terapi apa yang tepat untuk anak-anak ini. Yang penting adalah prinsipnya adalah untuk kepentingan kebaikan anak, pemulihan dan keadilan. Pemirsa, akibat pecah ban kanan bagian belakang, truk bermuatan kardus terguling di tol Jakarta Cikampek, kilometer 5900 Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 5900 Jatibening, Kota Bekasi pagi tadi. Arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Japek, kilometer 5900 dari arah Cikampek menuju Jakarta sempat tersendat lantaran truk terguling dan melintang di tengah jalur. Petugas Jasa Marga bersama PJR Jakarta Cikampek langsung mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan mengevakuasi truk bermuatan kardus. Tidak ada korban dalam kecelakaan tunggal tersebut, pemirsa. Pengemudi truk muatan kardus ditemukan selamat.
Kita ke kabar lain, pemirsa. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pedagang thrifting dari berbagai daerah. Dalam rapat ini membahas larangan thrifting yang dianggap merugikan industri tekstil lokal. Menurut para pedagang, thrifting yang beredar di Indonesia justru tidak merugikan UMKM lokal, melainkan barang impor asal Cina. Para pedagang thrifting pun berharap thrifting di Indonesia dapat dilegalkan atau adanya barang larangan terbatas atau dengan kuota. Mereka juga menyampaikan siap membayar pajak. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan solusi dan penjelasan jelas atas larangan thrifting, apakah pelaku impor atau pedagang yang dilarang. Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang atau PKH Halilintar kembali meninjau tambang timah ilegal di Kabupaten Bangka Tengah. Peninjauan ini langsung dipimpin Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan hutan desa Nadi Besar, lahan persawahan ini diubah menjadi lokasi tambang-tambang timah liar yang sekaligus merupakan tambang pasir kuarsa. Adapun tim Satgas PKH mengamankan 12 ekskavator dan 2 bulldozer atau total 14 alat berat beserta 10 orang terduga pelaku. Total lahan yang berhasil diamankan mencapai 348 hektar dengan potensi kerugian negara diperkirakan menembus 12,9 triliun rupiah. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira Anda kembali di kabar utama, pemirsa. Tak puas atas hasil rekonstruksi kasus pembunuhan Prada Hairul Muhammad Nail yang digelar oleh polisi militer Kodam 14 Hasanuddin, ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Ibu dari almarhum Prada Hairul Muhammad Nail menangis histeris dan mengamuk melihat 3 tersangka Prada AG, Prada WE, dan Prada FL usai menjalani rekonstruksi pembunuhan anaknya di Barak Yon Arhanud 4 AAY yang berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan ibu Prada Hairul mencoba mengejar dan mengadang mobil yang ditumbaki 3 pelaku. Sejumlah personil TNI lain berupaya menghalangi dan menenangkan ibu korban. Namun ibu korban terus mengamuk mengejar mobil tahanan. Hal itu dilakukan lantaran ibu korban tidak puas atas hasil rekonstruksi. Pasalnya ada sejumlah adegan tidak dilakukan, padahal ada beberapa luka serius pada tubuh anaknya. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kabar utama berikut ini untuk Anda. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi disertai awan panas pada Rabu siang. Hingga malam ini awan panas guguran masih terus berlangsung dan telah mencapai 8 km ke arah Curah Kobokan. Seusai laporan dan peringatan dini dari pos pantau Gunung Api Semeru, erupsi Gunung Semeru terekam dengan amplitudo 26 hingga 38 mm. Ratusan personil tim SAR gabungan dan relawan melanjutkan pencarian 26 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan 6 anjing pelacak dan 5 alat berat untuk proses pencarian korban. Tim SAR menyisir 3 titik lokasi longsor. Sejumlah warga nampak mengevakuasi barang berharga untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan 2 infrastruktur di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Jawa Tengah, Presiden Prabowo meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo. Sementara di Yogyakarta, Kepala Negara meresmikan Jembatan Kabanaran di Kabupaten Kulon Progo.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Negara didampingi Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab Bidang Pembangunan dan Syuhada, Sheikh Tayyip bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Laura Luis. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi, Telkomsel Orbit,